Kembali lagi bersama Novel Suara, langsung saja ke novel selanjutnya. Buat yang pengen membaca teks novel ini, bisa pencet tombol CC di sini ya. Bab 1801. Ya, Yang Mulia Dewa. Keduanya membungkuk dengan hormat, lalu menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Chen Yuan, dan pergi melalui udara. Xiang'u, putra ke-6, tidak lagi layak menjadi lawannya. Orang-orang di bawahnya juga harus diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kaisar Dewa Aneh dan Kaisar Dewa Yaoyue sudah dipenuhi amarah dan belum sempat melampiaskannya. Mari kita lampiaskan amarah kita pada mereka terlebih dahulu. Memanfaatkan waktu ini, Chen Yuan berencana untuk mengadakan upacara pemberian penghargaan jasa di Istana Lingqiao. Memberi penghargaan kepada angkatan bersenjata. Dia ingin para prajurit kuat dari 3 klan yang menyerah kepadanya menyelesaikan upacara sertifikasi secara serentak. Dengan cara ini, tidak peduli apakah mereka menyerah dengan tulus atau berpura-pura menyerah, mereka akan sepenuhnya terikat pada kereta Chen Yuan, dan tidak akan pernah mungkin bagi mereka untuk pergi. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Pada saat ini, Yuan Long ke-6, setelah berhasil menembus puncak Kaisar Dewa, dengan tegas meninggalkan kedalaman gunung. Terbang menjauh menuju kota terdekat di alam dewa yang baru saja menyerah kepada kuil asap. Ada kilatan haus darah di matanya. Bagus sekali, kota Dewa Juk, salah satu dari 18 kota provinsi teratas di Senting, penguasa kota, Dewa Kuno Juk, seorang pejabat besar perbatasan. Kaisar ini memperlakukanmu dengan baik saat itu, kau hampir menjadi kebanggaan alam dewa yang dibina olehku seorang. Kau masih saudara angkat putraku saat itu. Sejak putraku dipenggal oleh tipu daya lama itu, aku hampir memperlakukanmu seperti putraku sendiri. Kaisar ini memberimu banyak sumber daya, dan mempromosikanmu selangkah demi selangkah ke posisi penguasa kota ibu kota provinsi. Tetapi ketika pasukan dari 2 klan menyerang Senting, kau adalah yang pertama membuka kota dan menyerah kepada kuil asap. Pemberontakan seperti itu, kematian bukanlah hal yang patut dikasihani. Kota Dewa Juk, tunggu saja kota itu dibantai, siapapun yang mengkhianati kaisar ini akan mati. Memang perlu membunuh pengkhianat seperti ini. Aku akan membunuh satu persatu. Senior, mari kita saling membunuh. Yuan Long setuju. Boom, terlihat aura kaisar yang menakutkan di langit di atas kota suci Juk, seketika meredamnya. Siapa yang berani menerobos masuk ke kota kuno Juk? Pasukan penjaga Shen Cheng langsung bertanya. Sekelompok semut, kalian benar-benar mengganti bendera di puncak kota dengan bendera kuil asap, kalian pantas dibunuh. Pergi ke neraka. Kaisar Dewa Abadi tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Terlihat telapak tangan raksasa emas turun dari langit. Telapak tangan raksasa ini menutupi seluruh langit dan sepenuhnya menutupi seluruh kota besar dewa. Satu telapak tangan jatuh. Dunia terguncang. Seluruh dunia tampak mulai bergetar. Formasi penjaga kuno, yang dapat disebut sangat defensif, hancur berkeping-keping oleh satu telapak tangan. Ratusan juta dewa dan manusia di kota Juk langsung terpapar bahaya. Saat ini, Dewa Kuno Juk ketakutan di tempat. Ini, pembangkit tenaga tingkat dewa. Dan itu adalah pembangkit tenaga tingkat puncak Kaisar Dewa yang melakukan gerakan itu. Senior, junior ini, Dewa Kuno Juk, yang entah bagaimana menyinggung senior, ingin memberikan pukulan seberat ini kepada kota Kuno Juk. Dewa Kuno Juk segera terbang keluar, dan menyapa Yuan Long dengan sopan. Anakku Juk, hari ini adalah hari kematianmu, semua pengkhianat pantas mati. Melihat tatapan Yuan Long yang tajam, kehampaan seketika berubah menjadi bongkahan besi, dan sebuah domain Kaisar Dewa yang mengerikan menyapu dalam sekejap. Dewa Kuno Juk langsung dipenjara hingga ia tidak bisa bergerak. Ini adalah domain kuno abadi. Siapa kau? Jadi bagaimana jika kau mengetahuinya, kau pasti akan mati hari ini. Tepat ketika Yuan Long Lao Liu hendak bergerak sejenak. Tiba-tiba, hukum waktu yang mengerikan langsung ditekan. Pencuri kuno abadi, kau benar-benar belum mati. Apakah kau pikir kau bisa menyembunyikan kebenaran dari Yang Mulia Dewa Agung dengan mengambil tubuhmu dan terlahir kembali? Ada jalan ke surga jika kau tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka. Hari ini, aku, Yaoyue, pasti akan memberitahumu konsekuensi dari menyinggungku. Kebenaran mendalam waktu, teknik perlambatan hebat. Begitu Kaisar Dewa Yaoyue muncul, ia langsung memperlambat pencuri kuno abadi itu hingga 100.000 kali. Hal itu langsung memperlambat kecepatannya secara drastis. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dengan menggunakan kekuatan supranatural dan teknik rahasia. Xiang'u, kau telah membunuh orang yang paling kucintai di dunia ini. Permusuhan berdarah ini, mari kita akhiri hari ini juga. Ladang aneh, hantu memakan jiwa. Waktu terpenjara, pedang waktu. Kutukan terlarang aneh, malaikat maut. Hukum ruang dan waktu, bunuh dengan sebab dan akibat. Neraka kosong, tidak pernah bereinkarnasi. Kerusuhan ruang dan waktu, bayangan bulan Wuhan. Arkade rahasia, pemotongan jiwa. Sial, dasar pengganggu. Yuan Long Lao Liu dikepung oleh 2 leluhur dewa setengah langkah. Dia dipukuli sampai mati di tempat. Sungguh mencekik, bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan balik. Dia baru saja berhasil merebut rumah itu, dan belum memulihkan kultivasi leluhur dewa setengah langkah.
Dia dipukuli oleh dua leluhur dewa setengah langkah, jadi dia hanya bisa disiksa dan dibunuh hidup-hidup. Akhir ini sama sekali tidak mengejutkan. Dewa Kunojuk memandang Kaisar Dewa Abadi yang sangat sombong dan angkuh barusan, setelah dipukuli sampai mati. Saya sangat bersyukur atas keputusan bijak saya. Untungnya, saya menyerah kepada penguasa Kuil Yanshen terlebih dahulu. Jika tidak, saya akan bertarung melawan Kaisar Dewa Abadi bersama-sama, dan saya mungkin akan dipukuli sampai mati dalam gelombang ini. Para bawahan, beri hormat kepada Tetua Yao Yue dan Tetua Aneh. Bangun, kau anak muda beruntung. Untungnya, kita datang tepat waktu. Kaisar Dewa Abadi ini namanya telah dicoret oleh Chen Yuan, dan dibunuh oleh kota Tiandao, tetapi jiwanya masih hidup. Setelah terlahir kembali, dia ingin kembali. Pencuri tua ini hanya mencari kematiannya sendiri. Aku seharusnya sudah mati sepenuhnya kali ini, roh primordial telah hancur menjadi abu olehku. Kaisar Dewa Aneh menegaskan, baiklah, sudah waktunya kita kembali dan melapor kepada Dewa. Kaisar Dewa Yao Yue dan Kaisar Dewa Aneh. Segera pergi. 3 hari kemudian, sebuah cincin takdir turun dari langit. Cincin itu jatuh ke kedalaman pegunungan di alam dewa. Sebuah sungai waktu yang panjang membentang di kehampaan. Yuanlong Laoliu keluar dari cincin takdir dalam keadaan lesu. Cincin ilahi itu segera berubah menjadi buku manusia. Kau sangat suka menindas. Dua leluhur dewa setengah langkah mengepungku. Serangan kekuatan setengah langkah dari leluhur dewa terlalu menakutkan. Meskipun seseorang menulis untuk membantuku bangkit dan terlahir kembali, tetapi kali ini alamku langsung jatuh ke tahap menengah dewa kekacauan sejati. Hei, Kaisar tidak menyangka Chen Yuan akan begitu mencurigakan dan licik. Bahkan jika aku dibunuh oleh Tiandao, dia masih merasa tidak tenang, dan mengirim dua pencuri tua, Yao Yue dan Wei Yi, untuk menyerangku. Jika Kaisar berada dalam periode kemenangan penuh, bagaimana jika 1 lawan 2? Mereka memanfaatkan basis kultivasiku dan tidak pulih, dan mereka melakukan ini padaku. Ini bukan soal etika bela diri. Kaisar Dewa Abadi juga sangat tak berdaya. Meskipun kekuatan kitab manusia itu luar biasa, ia dapat terlahir kembali hampir tak terbatas. Tetapi kelahiran kembali juga datang dengan harga yang harus dibayar. Gelombang kultivasi ini telah jatuh ke tahap menengah Kaisar Dewa, dan jika dia bertemu Yao Yue dan Wei Yi lagi, dia tidak akan mampu menandingi mereka. Tidak, alam dewa ini terlalu berbahaya. Dengan situasiku saat ini, aku takut aku tidak akan bisa pulih ke alam leluhur dewa setengah langkah dalam waktu singkat. Jika kau terus membantai kota di alam dewa, aku takut akan ada pukulan kuat segera. Mengapa kau tidak pergi ke alam bawah dan pergi ke dunia peri untuk membantai kota? Meskipun semut-semut itu lemah dalam kultivasi, mereka dapat mengimbanginya dengan membunuh lebih banyak. Bab 1802. Tepat setelah Yuanlong menembus kehampaan dan melarikan diri ke alam bawah. Di bawah kepemimpinan Kuil Yanshen, seluruh struktur alam dewa mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi di mana ketiga ras berdiri bersama akhirnya berubah total. Penyatuan dunia ilahi. Gadis naga mengambil alih sebagai pemimpin tertinggi Senting. Pengadilan dewa, pengadilan iblis, dan pengadilan hantu, di bawah kepemimpinan gadis naga, Yao Yue, dan Wei Yi masing-masing, kembali ke kuil asap. Dewa yang mulia Chen Yuan, Megatron di alam dewa, menjadi dewa yang mulia tertinggi dari semua alam. Pada saat yang sama, era yang benar-benar menggembirakan akhirnya tiba. Kuil asap membangun kota-kota abadi, dan membuka pintu menuju kehidupan abadi. Kudengar, selama kau menjadi murid dalam Kuil Yanshen, kau berhak memasuki gerbang kehidupan abadi, dan kau dapat membuktikan kehidupan abadi di bawah pohon dunia. Tiba-tiba, banyak dewa, dewa iblis, hantu, dan dewa mendaftar untuk bergabung. Tetapi Kuil Yanshen saat ini tidak lagi seperti dulu. Bergabung dengan Kuil Yanshen dan menjadi murid inti tidak lagi semudah dulu. Dibutuhkan serangkaian seleksi dan penilaian. Namun, hal ini tetap tidak dapat menghentikan antusiasme para dewa. Rata-rata, lebih dari 1.000 juta orang mengantre untuk mengikuti dakwah setiap hari. Setiap hari dipenuhi oleh kerumunan dan persaingan yang sengit. Sejumlah besar orang kuat dari alam dewa membuktikan jalan mereka, dan hampir semuanya membuktikan jalan mereka melalui cabang kelima. Ini mengarah pada para pelopor yang membuktikan Tao dengan saluran utama, cabang kedua, cabang ketiga, dan cabang keempat. Manfaat luar biasa diperoleh. Satu persatu, kekuatan kultivasi mereka mulai meroket dengan kecepatan yang luar biasa. Bonus dari evolusi alam semesta yang cepat telah meledak sepenuhnya. Gadis naga dengan cepat menembus puncak Kaisar Dewa. Gu Yuezi, Tong Ling, Di Ji, Sui Huang, Dan Yin, Bai Bian, Yu Yao, Jiu Lian, dan semua master yang telah membuktikan jalan mereka telah menembus alam Kaisar Dewa. Selain itu, ada Gou Shan, Kaisar Dewa Gui Qiang, Kaisar Dewa Hantu Suci, Kaisar Dewa Monyet Batu, Kaisar Dewa Zugang, Kaisar Dewa Changyu, yang berhasil menembus tahap menengah Kaisar Dewa. Dibuktikan oleh cabang kedua, Lin Ziluo, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Su Lele, He Ziying, Yao Qingtan, Niwen Xiuzi, Wang Mengmeng, Zhou Ruoxi, Gao Suanyin, Ye Han, Qin Wushuang, Qin Bingsui, Qin Qian, Tina Morgan, Su Yihan, Qian Mengmeng, Chu Yumo, Yue Lingsuang, Suan Yuan Duo, Wei Ziling, Jiang Manying, Bai Yu 11,
Lan Xingyue, Sui Mengrou, Dewi Zilan, Yao Xiaoqi, Long Yan, Dewi Peony, Dewi Langit, Bu Ying, Frost, Xuanling, dan Kaisar Suci Rubah semuanya menembus alam dewa kuno. Bukan hanya itu, dengan bantuan Chen Yuan, Liu Wenze juga menembus alam dewa kuno. Ada juga kelompok pertama yang ditaklukkan, yaitu Raja Suci Mingxuan, Raja Suci Awan Api, Kaisar Suci Racun Api, Kaisar Suci Qiankun, Pri Jiuyue, Del, dan hampir semuanya telah menembus alam dewa sejati abadi setara dengan alam dewa kuno. Kelompok paling awal, yang membuktikan tahu dengan cabang kedua. Bahkan jika itu adalah kostum naga yang paling tidak mencolok, tingkat kultivasi terendah sekarang telah menembus alam dewa sejati Jalan Agung. Tumbuh menjadi generasi pembangkit tenaga yang tak tertandingi. Kakak beradik Chen Yanwo dan Chen Yanxi juga berhasil menembus alam dewa sejati Dao. Waktu berlalu cepat, tahun-tahun seperti pesawat ulang-alik. 3 tahun berlalu. Dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 1000 juta orang kuat dari alam dewa berbaris untuk bersaksi setiap hari. Pengalaman magis semacam apa ini? Kekuatan pribadi Chen Yuan setara dengan jumlah kekuatan lebih dari 1000 juta orang kuat di alam dewa yang meningkat setiap hari. Meskipun banyak dari pemain pembuktian Dao ini memiliki basis kultivasi yang relatif rendah, mereka mungkin hanya berada di alam dewa atau dewa. Tetapi penambahan angka ini sangat menakutkan. Dan di antara orang-orang yang mengesahkan Tao ini, ada banyak master. Kekuatan Chen Yuan meroket setiap hari. Alam semesta ontologi berevolusi dengan gila-gilaan setiap hari. Selain mereka yang telah membuktikan jalannya, mereka akan terus memberikan kekuatan kultivasi. Alam semesta ontologi juga dengan cepat melahap dunia jurang dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Reruntuhan kosmik super besar asli yang telah ditinggalkan. Saat ini, telah sepenuhnya dilahap dan dimurnikan oleh alam semesta ontologi. Diameter ruang alam semesta juga telah meluas hingga 50 triliun tahun cahaya. Chen Yuan dapat meramalkan bahwa hanya masalah waktu sebelum ia berevolusi menjadi alam semesta super besar. Basis kultivasi Kaisar Dewa Yaoyue dan Kaisar Dewa Aneh belum menembus alam leluhur. Mereka telah mencapai batas setengah langkah leluhur dewa, mungkin terikat oleh hambatan alam semesta. Selama alam semesta Chen Yuan sendiri berhasil berevolusi menjadi alam semesta super besar. Barulah mereka benar-benar dapat menembus belenggu dan lepas landas sepenuhnya. Tapi semua ini tampaknya tidak jauh. Kata-kata dibagi menjadi 2 bagian. Pada saat ini, avatar Kaisar Putih menembus banyak penghalang di Wujie Yuan, dan akhirnya memasuki pemakaman warisan Kaisar Dewa Undead. Dan mendapatkan seni abadi 9 putaran. Tetapi pada saat ini, avatar Kaisar Putih menemukan bahwa harta warisan dari Kaisar Dewa Abadi telah diambil oleh seseorang. Dia kembali ke masa lalu untuk menemukan kebenaran. Orang baik, kitab manusia sudah diambil. Apakah orang ini, Genlong Lao Six, yang melakukannya? Rensu memiliki kekuatan untuk mengubah takdir dan menghidupkan kembali orang mati, bahkan setelah dipenggal. Yuanlong, putra ke-6, mungkinkah dia belum mati? Jurang tak terbatas ini memiliki fungsi untuk menghalangi sinkronisasi kesadaran. Aku harus menggunakan beberapa cara untuk memberitahu dewa ini kabarnya. Kaisar Putih kini telah menembus ke alam Kaisar Dewa, dan ini tidak terlalu sulit untuk dicapai. Chen Yuan sendiri mengetahui hal ini. Hebat, anak Yuanlong ini benar-benar beruntung. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia juga mendapatkan surat manusia, dan dibawa pergi oleh Kaisar Dewa Abadi. Lalu apakah dia memurnikan roh primordial Kaisar Xianghu? Atau apakah Kaisar Dewa Xianghu membawanya pergi? Apapun itu, dia memiliki seseorang untuk melindungi tubuhnya. Aku khawatir terakhir kali Yao Yue dan Wei Yi bekerja sama dan tidak sepenuhnya membunuhnya. Dia masih memiliki sistem portabel. Jika aku tidak memiliki buku surgawi untuk mengamati banyak dunia, Yuanlong ke-6 ini mungkin akan menipuku. Menurut kunci dalam buku surga, dia tampaknya telah melarikan diri ke dunia peri. Chen Yuan segera mengirim perintah kepada Yao Yue, Wei Yi, dan Long Nu, dan mereka bertiga turun ke alam bawah untuk menangkap putra ke-6 Yuanlong. Perintah kali ini, jika kau tak bisa membunuhnya, jangan bunuh, sebaiknya ditangkap hidup-hidup. Jika tidak, ia mungkin akan dibunuh lalu dihidupkan kembali. Orang ini sangat jahat. Negeri Peri, Gunung Peri Naga Leluhur. Saat ini, Yuanlong telah berubah menjadi seorang lelaki tua dengan sikap yang angkuh. Mengaku sebagai Kaisar Abadi Guyuan, menciptakan sekte abadi asal kuno. Dia mendirikan sekte itu 3 tahun yang lalu. Dengan gila-gilaan merekrut murid, memperluas kekuatan sekte. Telah terjadi konflik kepentingan besar dengan berbagai sekte abadi. Akibatnya, beberapa pertempuran untuk menghancurkan kota dipicu. Namun, konflik antar sekte adalah fenomena yang sangat umum di dunia peri. Oleh karena itu, masalah ini tidak menarik perhatian alam dewa. Saat ini, Yuanlong ke-6, setelah beberapa pertempuran untuk memusnahkan klan, membantai miliaran makhluk abadi, dia telah pulih ke keadaan Kaisar Dewa tingkat akhir. Masih sedikit terikat, kau tidak bisa melepaskan tangan dan kakimu, dan membunuh kuartet. Kalau tidak, aku pasti sudah pulih ke puncak Kaisar Dewa. Namun, meskipun agak lebih lambat melakukan ini, itu tidak akan menarik perhatian para pencuri di alam dewa. Ketika aku kembali ke alam leluhur dewa setengah langkah,
dan kemudian pergi ke Wujie Yuan untuk memurnikan sumber leluhur dewa. Chen Yuan, seorang bajingan, mungkin bukan lawanku. Gagasan Kaisar Dewa Abadi baru saja terlintas. Tiba-tiba, di langit di atas Guyuan Xianzong, sebuah pintu menuju alam dewa terbuka lebar. Xian Guer, kau pencuri tua belum mati, menyebabkan Kaisar ini dikritik oleh para dewa, hari ini kau begitu sulit untuk melarikan diri. Sialan, orang tua aneh. Bab 1803. Dia dewa, dia nafas para dewa, seorang pria perkasa dari para dewa telah turun. Sialan, seorang pria kuat yang memiliki kekuatan untuk menembus alam dewa dan alam abadi setidaknya berada di tingkat dewa sejati. Puji Tuhan, dan mintalah Tuhan untuk menerima Xiao Xian sebagai murid. Untuk sesaat, puluhan ribu murid Guyuan Xianzong berlutut di tanah secara serentak. Pada saat ini, dua wanita cantik yang menakjubkan dengan aura yang luas turun dengan deras. Ada 3 orang total, mereka adalah Kaisar Dewa Aneh, Kaisar Dewa Yao Yue, dan Kaisar Dewi Naga. Bahkan jika dia adalah gadis naga terlemah, kultivasinya telah menembus puncak Kaisar Dewa saat ini, dan dia hanya selangkah lagi dari leluhur dewa setengah langkah. Kaisar Dewa Abadi memandang gadis naga dengan tidak percaya, kekuatan kultivasinya melampaui miliknya. Ini sangat keterlaluan, kunci kekosongan, segel ruang, segel. Ketiga dewa utama bergabung untuk menyegel ruang hampa, langsung menyegel area sekitar Guyuan Xianzong, dengan radius miliaran tahun cahaya. Semua dewa abadi tidak dapat menggunakan teknik perpindahan ruang, bahkan kekuatan terbang pun hilang. Tidak ada mantra apapun yang dapat digunakan. Xiangmu, kau tidak bisa melarikan diri, cepat tangkap, kata Kaisar Dewa Yao Yue dengan acuh tak acuh. Gu Yang Abadi, aku tidak menyangka kau begitu menyedihkan. Makhluk tertinggi yang agung dari alam atas, Kaisar Dewa Kuno Abadi yang mengguncang langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, sekarang datang ke alam abadi untuk berkembang dengan menyedihkan. Kau benar-benar anak ke-6, Kaisar Dewa Aneh tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Kaisar Dewa Xiangmu, bisakah kau berhenti terobsesi dengan obsesimu? Jika kau bersedia tunduk kepada Dewa Chen Yuan, kau tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Dengarkan nasihatku, kembalilah bersama kami, sudah terlambat untuk bertobat, selama kau bersedia menyerah kepada Dewa, menyerahkan suratmu, dengan kemurahan hati Dewa, dia tidak akan peduli dengan kejahatan keji yang kau lakukan sebelumnya, mungkin dia juga bisa memberimu cabang kedua untuk membuktikan jalanmu, memungkinkanmu untuk kembali ke alam Master Dewa setengah langkah. Long Nu dengan tulus membujuknya untuk menyerah. Bagaimanapun, dia pernah mengabdi di bawah perintah Kaisar Dewa Abadi. Jika memungkinkan, dia masih berharap Kaisar Dewa Xiangmu akan menemukan jalan kembali. Sekarang kekuatan Dewa Chen Yuan telah menjadi sangat kuat. Bahkan jika kau Xiangmu benar-benar menembus alam leluhur, sepertinya kau mungkin tidak akan mampu melakukannya. Tidak ada gunanya terus melawan sekarang. Anjing, pemberontak, hak apa yang kau miliki untuk berbicara omong kosong di depan Kaisar ini? Kalian semua hanya menginginkan surat dari seseorang. Kalian ingin bergabung untuk menangkapku hidup-hidup, lalu mempersembahkannya kepada anak Chen Yuan untuk menerima pahala. Itu hanya angan-angan. Petik 2. Bahkan jika Kaisar ini hancur berkeping-keping beberapa kali, Chen Yuan tidak akan bisa mendapatkan surat manusia. Tubuh ilahi meledak. Roh primordial menghancurkan diri sendiri. Boom! Kaisar Dewa Abadi dengan tegas meledakkan dirinya sendiri. Dia lebih memilih mati daripada ditangkap hidup-hidup. Dia tidak akan pernah menyerahkan surat manusia. Selama dia tidak ditangkap hidup-hidup, dia dapat dibangkitkan tanpa batas dengan pelindung tubuh. Anak Chen Yuan masih menginginkan buku. Kau takut kau sedang berpikir tentang kentut. Betapa mengerikannya kekuatan penghancuran diri Kaisar Dewa. Detik berikutnya, awan jamur yang dahsyat, berpusat di sekte abadi asal kuno, awan itu menyapu radius 3.000 juta tahun cahaya dalam sekejap. Miliaran gerbang peri musnah seketika dalam penghancuran diri super ini. Xiangmu meledakkan dirinya sendiri, menyebabkan bencana yang tak terbayangkan bagi dunia peri. Yao Yue, Wei Wei, dan Long Fei semuanya berwajah pucat. Kali ini, mereka gagal menangkap Xiangmu hidup-hidup dan membiarkannya meledakkan dirinya sendiri, yang memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Mereka khawatir tidak mudah untuk menjalankan misi ke para dewa. Kaisar Dewa Yao Yue langsung mengucapkan mantra terlarang, memutar balik waktu. Dengan mengorbankan umurnya sendiri selama 100 miliar tahun, ia memutar balik waktu ke masa sebelum Xiangmu meledakkan dirinya sendiri. Ia ingin mengubah takdirnya, mencegah Xiangmu meledakkan dirinya sendiri, dan menangkapnya hidup-hidup. Tetapi setelah kembali ke masa lalu, Xiangmu meledakkan dirinya lagi. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Pihak lawan juga telah mencapai alam dewa setengah langkah. Terlalu sulit untuk menahannya hidup-hidup. Dia ingin mati, kalian tidak bisa menghentikannya. Yang akhirnya bisa mereka lakukan adalah menghalangi kekuatan penghancuran diri Xiangmu agar tidak menyebar. Lakukan semuanya lagi, dan cobalah untuk melukai orang-orang yang tidak bersalah sesedikit mungkin. Hei, tidak mungkin. Dalam waktu singkat, mustahil bagiku untuk memutar balik waktu untuk kedua kalinya dan membangkitkan kembali seorang pembangkit tenaga tingkat dewa. Kali ini, energiku telah terluka parah, jadi aku hanya bisa kembali dan melapor kepada para dewa. Kata Kaisar Dewa Yao Yue dengan tak berdaya. Mari kita kembali dan melaporkan situasi kepada para dewa. Ada orang-orang di dunia kuno yang melindungi tubuhnya.
Dia seharusnya dibangkitkan dalam waktu singkat, tetapi lokasi kebangkitan dan kelahiran kembali tidak pasti. Alam peri terlalu luas, bahkan jika kita bertiga bergabung, kehendak ilahi tidak dapat sepenuhnya mencakupnya, dan tidak ada yang tahu di mana dia akan dilahirkan kembali. Anak tua ini sangat malang, mungkin dia akan dibangkitkan di dunia fana, dan tidak ada gunanya menjaga kita di sini. Cepat, ketiganya kembali ke istana Ling Qiao dan melaporkan situasi spesifik kepada Chen Yuan. Chen Yuan tertawa ketika mendengar ini. Orang baik, apakah kau begitu pemarah? Aku tidak peduli apakah kau anak keenam Yuanlong atau Kaisar Dewa Xianggu, bukankah kau suka meledakkan dirimu sendiri? Coba lihat berapa kali kau bisa meledakkan dirimu sendiri. Lanjutkan perintah, semua pembangkit tenaga Kaisar Dewa Kuil Yanshen dikerahkan secara kolektif. Semua pembangkit tenaga Dewa Kuno dikerahkan secara kolektif. Pasukan puluhan miliar dewa, seluruh pasukan akan menyerang. Aku ingin kalian mengerahkan kendali menyeluruh di alam dewa, alam abadi, alam fana, dan seluruh dunia jurang. Begitu kalian menemukan jejak kebangkitan Yuanlong, segera laporkan kepada atasan kalian. Pembangkit tenaga tingkat Kaisar Dewa siap untuk menumpasnya kapan saja. Bukankah kau sangat pandai berlari? Aku masih tidak percaya, puluhan miliar pasukanku tidak bisa menangkapmu, anak keenam. Mengikuti perintah Chen Yuan, seluruh kuil asap dimobilisasi dalam sekejap. Kekuatan kuil Yanshen saat ini di langit dan berbagai dunia tidak hanya mencakup puluhan miliar orang suci yang tercerahkan, tetapi juga ratusan miliar murid luar dan puluhan triliun anggota. Semua orang ini dapat dimobilisasi, membentuk pengawasan menyeluruh atas langit dan dunia. 10 hari kemudian, benar saja, Yuanlong dibangkitkan di sebuah benua liar di dunia fana. Aneh sekali, Yao Yue, aku khawatir kau tidak akan pernah membayangkan bahwa tempat kaisar ini akan terlahir kembali kali ini adalah alam fana. Bahkan jika kau benar-benar menebaknya, lalu apa? Ada ratusan juta benua di alam fana, jika kau ingin menemukan kaisar ini, kau pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami. Pada saat yang sama, nasib dunia fana itu kacau, dan aturan surga belum terungkap. Bahkan kitab surgawi mungkin tidak dapat mengurungku. Tapi kali ini dia meledakkan dirinya sendiri, dan kultivasinya telah jatuh ke tahap awal Kaisar Dewa. Berlanjut seperti ini bukanlah solusi. Meskipun aku memiliki seseorang yang melindungi tubuhku dan tidak takut mati, setiap kali aku bangkit kembali, aku kehilangan alamku, yang terlalu menyakitkan. Memikirkan gadis naga Dewa Dharma yang sangat memujanya di masa lalu, dia sekarang berada di puncak kuil, tetapi alamnya telah jatuh ke tahap awal Kaisar Dewa. Ini entah kenapa sedikit tidak nyaman. Namun, aku memiliki buku tambahan sistem, dan seharusnya tidak butuh waktu terlalu lama untuk pulih ke puncak Kaisar Dewa. Kebangkitan Yuanlong menyebabkan ledakan penglihatan langit dan bumi di benua tandus itu. Segera ia dilaporkan, dan berita ini dengan cepat menyebar ke telinga pemimpin tertinggi dalam jangkauan kendali wilayah ini, Kaisar Dewa Gou. Baiklah, peritua ini benar-benar telah bangkit di wilayah Tuan Anjing. Segera beritahu Kaisar Dewa Yao Yue tentang berita ini, Tuan Anjing, saya akan menghentikannya terlebih dahulu dan menahannya untuk sementara waktu. Bab 1804. Gousan membangkitkan darah Zijin Roaring God Dog. Sekarang tingkat kultivasinya telah menembus tingkat Kaisar Dewa Menengah. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Dewa Abadi. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga tertinggi yang menghancurkan suatu era. Tetapi dia memiliki metode rahasia warisan, anjing menelan bulan. Metode rahasia ini membutuhkan tingkat di atas Kaisar Dewa untuk melakukannya. Setelah metode ini digunakan, domain Kaisar Dewanya akan meningkatkan kemampuan pengikatan ruang lebih dari 5 kali lipat dalam waktu singkat. Dapat mengunci target, dan akan ditekan dan dipenggal kepalanya. Tentu saja, dengan keberadaan Kaisar Dewa Abadi yang begitu kuat, dia pasti tidak akan mampu mengatasinya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menahan Kaisar Dewa Abadi untuk sementara waktu lagi, itu sudah cukup. Dulu, aku hanyalah seekor anjing nakal dari alam bawah, dan bahkan pengemis pun akan mengambil sisa makanan dariku. Bagaimana mungkin aku membayangkan bahwa suatu hari aku akan mampu melawan Kaisar Dewa kuno yang begitu kuat di langit dan seluruh dunia. Memikirkannya saja sudah membuat anjing bersemangat. Bahkan jika aku bisa melakukan 10 pukulan dengan Kaisar Dewa Abadi, tidak. 1 pukulan saja, aku sudah bangga pada diriku sendiri. Meskipun aku kalah dari pembangkit tenaga nomor 1 di alam dewa saat itu, aku masih punya banyak muka ketika mengatakannya. Di masa depan, jika kau keluar dan berpura-pura agresif, maka kau akan punya sesuatu untuk dibicarakan. Gousan penuh dengan kegembiraan. Menuju ke benua liar tempat Kaisar Dewa Abadi baru saja terlahir kembali, dia turun dan pergi. Indra ilahi yang besar mengunci posisi Kaisar Dewa Abadi dalam sekejap. Benua liar, segel, di mana penjahat itu berani menghalangi jalan Kaisar. Gousan turun dari kehampaan dan tersenyum miring. Immortal Gu, jangan cepat menyerah. Aku di bawah komando Dewa Chen Yuan, cabang kedua pembuktian Dao, dan Kaisar Dewa Gousan. Keberadaanmu telah terungkap, dan pasukan dari alam dewa akan segera datang. Kau menyerah, aku sarankan kau jujur dan membiarkan dirimu tertangkap, jangan melawan di pojok. Kata Gousan dengan gugup. Mengucapkan kata-kata sekuat itu kepada mantan pembangkit tenaga nomor 1 di alam dewa, bukankah dia akan memukuliku sampai mati nanti?
Tapi mengingat aku sekarang hanyalah seekor anjing dengan latar belakang dan kekuatan, aku tidak bisa pengecut. Kau harus memperhatikan pemiliknya saat memukuli anjing. Kucing dan anjing macam apa yang berani bertindak lancang di depan kaisar ini? Kau ingin mati. Tatapan Kaisar Dewa Abadi itu tajam, dan niat membunuh yang mengerikan meledak dari seluruh tubuhnya. Seperti gunung mayat dan lautan darah. Anjing dewa teriak, alam dewa Zijin, anjing surgawi menelan bulan. Gousan tidak ragu-ragu, saat bertemu, kita harus melakukan gerakan besar. Menghadapi pembangkit tenaga nomor 1 yang begitu hebat di alam dewa, bagaimana mungkin kita tidak menyerang habis-habisan saat bertemu? Boom, tepat pada saat ini, dunia berubah drastis, lautan udara bergulir di atasnya. Gousan tiba-tiba berubah menjadi anjing agung berwarna ungu emas. Ia mulai membesar, dan setelah beberapa saat, ia berubah menjadi anjing super raksasa dengan tinggi meter. Di bawah pancaran cahaya ilahi ungu emas, seluruh ruang tampak terperangkap. Itu dilapisi dengan mantra ungu emas. Ini, iblis anjing di tahap menengah Kaisar Dewa. Dia sebenarnya satu tingkat lebih tinggi dariku. Tidak, ini garis keturunan anjing dewa Zijin kuno. Kaisar Dewa Abadi tiba-tiba merasa seolah-olah dia menghadapi musuh yang tangguh. Dia berubah menjadi Zizi Dava. Raungan Tengu, Raungan, anjing Dewa Langit Zijin Raungan mewarisi metode rahasia, dan Raungan Tengu. Begitu metode ini dilemparkan, ia dapat secara khusus mengganggu mantra lawan dan menghalangi jiwa. Selama kekuatan sihir lawan belum selesai, mereka dapat secara paksa diinterupsi di tengah jalan dan menyebabkan lawan menderita serangan balik. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk keterampilan instan. Anak ke-6 Yuanlong menggunakan kekuatan supranatural melawan langit. Itu diinterupsi di tengah jalan. Terkena serangan balik oleh keterampilan di tempat, dia memuntahkan seteguk darah tua. Pertahanan tak terkalahkan, jam waktu. Mewarisi metode rahasia, anjing menelan bulan. Tidak, kekuatan supranaturalku telah dibatasi. Meskipun jam waktu tak terkalahkan dalam pertahanan, ia dapat mengabaikan serangan fisik dan magis apapun, tetapi tiangunya menelan bulan, yang dapat secara paksa mengikatku di wilayahnya dan perlahan-lahan melemahkanku. Petik 2. Kelemahan terbesar dari kekuatan supranaturalku adalah tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Jika tidak, akan menghabiskan banyak uang untuk diriku sendiri, dan kekuatan supranaturalnya hanya dirancang untuk menahan saya. Dari mana asal master ini? Mengapa iblis anjing yang telah membuktikan dirinya melalui cabang kedua bisa membuat kaisar ini dalam keadaan seperti ini? Aku tidak bisa berlama-lama lagi. Dia punya bala bantuan dan aku tidak. Kita harus bertarung dengan cepat. Anjing, siapapun yang menghalangiku akan mati. Domain kuno abadi, pukulan yang menghancurkan langit. Warisi teknik rahasia, cakar anjing Zijin. Boom, kedua pembangkit tenaga Kaisar Dewa Agung itu bertarung tak terpisahkan dalam sekejap. Tidak ada perbedaan antara yang setara. Kaisar Dewa Abadi memang pembangkit tenaga yang tak tertandingi. Basis kultivasinya hanya berada di tahap awal Kaisar Dewa, dan dia sebenarnya setara dengan tahap menengah Kaisar Dewa. Gousan baru mengetahuinya saat ini. Kaisar Dewa Abadi tampaknya tidak sekuat yang dibayangkan. Setelah dia terlahir kembali dan dihidupkan kembali, tingkat kultivasinya anjlok, dan sekarang dia sebenarnya satu tingkat lebih rendah darinya. Itu menakutkan. Tak disangka Kaisar Dewa Abadi kuno, yang begitu perkasa di langit dan dunia saat itu, kini menjadi begitu malas. Anjing Mitsukoshi bertarung semakin berani. Bermainlah dengan percaya diri, karena bala bantuan akan segera datang. Saat waktunya tiba, kau anak kecil hanya menunggu untuk dikerumuni dan diserang. Di sisi lain, Kaisar Dewa Abadi, semakin dia bertarung, semakin cemas dia, dan semakin dia bertarung, semakin dirugikan dia. Karena dia tahu dia tidak bisa terus mengonsumsi. Dalam keadaan pikiran seperti ini, dia akan tampil lebih buruk lagi. Anjing Dewa Mengaum Zijin memiliki kemampuan penguncian yang sangat kuat. Begitu baunya terkunci, akan sia-sia bahkan jika kau berlari ke ujung bumi. Boom, aku melihat portal ruang angkasa terbuka lagi di kehampaan. Yao Yue, Wei Yi, gadis naga, 3 pembangkit tenaga tertinggi tiba-tiba turun. Kaisar Dewa Abadi menunjukkan keputusasaan. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Menghadapi cakar anjing ungu emas Gousan, dia begitu saja melepaskan pertahanannya, membiarkan cakar yang sangat tajam itu mencabik-cabiknya menjadi berkeping-keping. Sang pembangkit tenaga tak tertandingi di generasinya, Kaisar Dewa Abadi, dipukuli hingga tewas kurang dari 1 jam setelah kelahirannya kembali. Gousan benar-benar terstunet saat ini. Aku membunuh Kaisar Dewa Abadi. Pembangkit tenaga nomor 1 di alam dewa yang terpisah dari segala zaman, menekan segalanya, dan menyapu langit. Kau benar-benar dipukuli sampai mati olehku. Gousan sendiri terkejut. Yao Yue, Wei Wei, dan gadis naga juga sedikit bingung. Mereka tidak menyangka bahwa eksistensi tertinggi di masa lalu akan menjadi begitu lemah sehingga bahkan Gousan pun bisa mengalahkannya. Segera, berita bahwa 3 kaisar dewa perkasa dari klan monster mengalahkan Kaisar Dewa kuno sendirian dan memenggal kepalanya menyebar ke seluruh langit dan dunia dengan kecepatan luar biasa. Ratusan juta dinasti abadi, sekte, keluarga bangsawan, kultivator biasa, dan banyak orang kuat dari ketiga klan terkejut. Nama Kaisar Dewa Gousan menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Menjadi terkenal dalam satu pertempuran,
menjadi terkenal, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Banyak iblis anjing langsung menganggap Goushan sebagai idola yang paling mereka kagumi di dalam hati mereka. Ini hanyalah untuk memenangkan kejayaan bagi klan anjing. Monster sapi, monster babi, dan monster monyet lainnya semuanya menahan napas saat ini. Kaisar Dewa dari klan hantu tidak bisa duduk diam lagi. Bagaimana mungkin Goushan bisa membunuh Kaisar Dewa Abadi? Jika aku bertemu dengannya, aku mungkin juga bisa membunuhnya. Kaisar Dewa Abadi sudah mati, tetapi jika kau membunuhnya, kau bisa menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Lain kali Xiangwei bangkit kembali, dia tidak boleh membiarkan orang lain merebut kepalanya. Bab 1805. Xian Guer, kau mau kemana? Dan kau jatuh ke tangan Kaisar Dewa Guiqiangku, kali ini kau dianggap sial. Krak, butuh 3 menit bagi Xiangmu untuk terlahir kembali, dan dia langsung menerima kotak makan siang. Sungguh membosankan, Kaisar Dewa Abadi yang begitu perkasa di langit dan dunia di masa lalu, tidak menyangka alamnya telah jatuh ke tingkat Kaisar Dewa setengah langkah. Tidak perlu banyak usaha untuk membunuhnya, dia terlalu lemah. Seiring perintah berlanjut, Xiangmu melawan dengan keras kepala dan menolak untuk menyerah. Pada akhirnya, dia bertarung ronde dengan Kaisar Dewa Guiqiang, dan akhirnya dipenggal oleh Kaisar Dewa Guiqiang. Ya, Kaisar Dewa. Setengah tahun kemudian, Kaisar Dewa kuno abadi yang baru saja dihidupkan kembali merasa ketakutan dan gemetar saat ini. Terlalu buas, terlalu tidak manusiawi, kalian benar-benar keterlaluan. Wuo gelombang, sahabat kecil Yuan Long, kenapa kau tidak menyerahkan surat orang itu kepada Chen Yuan? Dalam 6 bulan terakhir, kita telah terbunuh puluhan kali, dan tingkat kultivasi kita telah jatuh ke tahap awal Dewa kuno. Jika kita terus membunuh seperti ini, aku khawatir kita akan jatuh ke tingkat Dewa Emas di lain waktu. Petik 2. Setelah dipikir-pikir, Kaisar ini, sepertinya tidak ada salahnya untuk tunduk kepada Chen Yuan. Lihatlah para ahli dari 3 klan yang menyerah kepada Chen Yuan, banyak dari mereka membuktikan jalan mereka dengan cabang kedua, dan mereka tampaknya telah menembus alam Kaisar Dewa. Gadis naga yang membuktikan jalan dengan urat utama, sekarang bahkan menyentuh ambang batas leluhur Dewa setengah langkah. Jika kita tunduk kepada Chen Yuan dan menyerahkan surat itu, apapun yang dia lakukan, dia akan menghormati kita, setidaknya cabang kedua membuktikan jalan kita. Berdasarkan latar belakang lokal, selama tidak ada yang terus mengejar dan membunuh, dan ada lingkungan kultivasi yang aman, saya yakin tidak akan lama lagi kita dapat memulihkan kultivasi leluhur Dewa setengah langkah. Saya pikir, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mengakalinya, kita tidak perlu menyentuh telur dengan batu. Benar saja, setelah penekanan realitas yang kejam, Kaisar Dewa Abadi yang pemberontak dan membangkang akhirnya menjadi tenang, dan akhirnya bersedia menurunkan pendiriannya. Sebenarnya, Yuan Long juga memikirkan masalah ini. Tetapi dia tidak punya modal untuk menyerah. Mustahil bagiku untuk tunduk pada Chen Yuan. Jika aku tunduk padanya, itu sama saja dengan menyerah dalam tantangan sistem, dan sistem portabelku pasti akan terlepas. Tanpa berkah dari sistem pemahaman, aku mungkin hanya praktisi biasa. Harga yang harus dibayar untuk tunduk pada Chen Yuan terlalu besar, aku tidak bisa menerimanya. Yuan Long berkata dingin pada dirinya sendiri. Teman kecil Yuan Long, sebenarnya, kau bisa melepaskan obsesi ini. Menurut penilaianku, selama tingkat kultivasimu menembus alam dewa sejati primordial, sistem itu pada dasarnya hanya akan sedikit membantumu. Sekuat apapun dukungannya, itu tidak sebaik dirimu sendiri. Jalan surga adalah reinkarnasi, dan kau hanya bisa mendapatkan keuntungan jika kau menyerah. Xiangmu terus berbicara tanpa daya. Gu Abadi, apakah kau akhirnya mengungkapkan ambisimu? Biarkan aku menyerahkan sistem portabel, aku khawatir kau akan menjadi orang pertama yang sepenuhnya melahap dan memurnikan roh primordialku. Tapi kursi ini tidak direncanakan. Setelah puluhan kelahiran kembali dan kebangkitan, kekuatan primordialmu sudah melemah hingga ekstrim. Sekarang kau tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan penghancuran kekuatan sistem. Yuan Long tertawa dingin. Kau, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja itu akan menghapusmu sepenuhnya. Kau hanyalah jiwa sisa, dan aku, Yuan Long, adalah protagonis takdir, pemilik sistem. Bagaimana aku bisa terpengaruh olehmu? Sistem, bunuh Xiangmu Yuanshen. Ding, penghapusan sistem sedang berlangsung, penghapusan. Tidak, dasar bajingan tak tahu terima kasih, bahkan kau mengkhianati Kaisar, aku tidak mau. Ding, penghancuran selesai. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah sepenuhnya memurnikan leluhur dewa setengah langkah Yuanshen, dan memberi penghargaan atas peningkatan pemahaman hingga 1000 miliar kali. Ding, tuan rumah terus merasakan kekuatan kelahiran kembali selama puluhan kelahiran kembali dan kebangkitan. Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami makna kelahiran kembali, teknik kebangkitan agung. Sangat bagus, penyempurnaan Gu Yuanshen abadi, bakat pemahamanku telah berlipat ganda menjadi 1000 miliar kali. Sekarang, aku akhirnya memiliki modal untuk mengejar Chen Yuan. Semua ini akan segera berakhir. Pada saat itu Yuan Long Laoliu memurnikan dan mengubah Kaisar Dewa kuno Yuanshen. Keberadaannya segera diketahui dan dilaporkan. Intinya adalah setiap kali buku manusia dibangkitkan, sebuah visi langit dan bumi akan turun. Dalam hal ini, sulit untuk tidak ditemukan. Hanya satu kebangkitan setiap kali. Seketika,
sekelompok kaisar dewa yang kuat akan turun dan memukulinya sampai mati. Kali ini tidak terkecuali. Xiangmu, kau mau pergi kemana? Kali ini, aku tertangkap oleh babi tuaku. Kau bisa mati di tangan Kaisar Dewa Zugangku, dan kau cukup sombong. Kaisar Dewa Zugang menyeringai dengan mulut berkerut. Kalian semua menginginkan surat manusia itu. Untuk merebut surat manusia itu, Chen Yuan akan melakukan segala cara dan menggunakan metode yang begitu hina. Tidak hanya membunuhku puluhan kali, tetapi juga membiarkan kalian semut rendahan datang dan mempermalukan reputasiku sebagai Kaisar Dewa Abadi. Perilaku hina dan tak tahu malu seperti itu sungguh keji. Kembali dan beritahu Chen Yuan bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kitab manusia seumur hidupnya. Bahkan jika aku merobek kitab manusia itu, bahkan jika aku hancur total, aku tidak akan pernah terlahir kembali selamanya, aku tidak akan pernah melakukan apa yang dia inginkan. Yuanlong mengangkat tangannya dan menawarkan kitab manusia itu. Seketika merobeknya menjadi berkeping-keping. Tertawa terbahak-bahak, Kaisar Dewa Zugang memukulinya sampai mati dengan tatapan marah. Setelah itu, Chen Yuan mendengar berita bahwa kitab manusia itu telah disobek, dan Kaisar Dewa Abadi telah hancur total. Setelah mendengar berita itu, Chen Yuan segera mengerutkan kening. Kitab manusia itu dibentuk oleh aturan tertinggi, yang setara dengan tingkat artefak purba. Bagaimana mungkin mudah disobek? Chen Yuan melakukan perhitungan. Ditemukan bahwa keberuntungan Kaisar Dewa Abadi telah benar-benar lenyap. Apakah Xiangmu benar-benar mati? Atau, dia telah sepenuhnya dimurnikan oleh Yuanlong ke-6? Yuanlong memiliki sistem perlindungan, keberadaannya, bahkan kitab emas Hongmeng pun tidak dapat dikunci. Jika itu adalah kitab emas Hongmeng yang lengkap, pasti akan mungkin, tetapi sayang sekali kitab manusianya hilang. Si tua 6 ini benar-benar hebat dalam berlari. Vitalitasnya lebih kuat dari anjing. Kau tidak bisa membunuhnya dengan cara apapun. Tidak ada kerugian bagi pemilik sistem. Chen Yuan tanpa alasan yang jelas merasa putus asa ketika orang-orang kuat lainnya ingin membunuhnya. Hanya saja dia tidak bisa dibunuh oleh apapun. Semakin banyak dia bertarung, semakin kuat dia jadinya, dan semakin keras dia bertarung. Itulah sisi mesum dari memiliki sebuah sistem. Tapi itu tidak masalah. Tidak lama lagi alam semesta tubuh akan berevolusi menjadi alam semesta super besar. Pada saat itu, kekuatan alam semesta akan memancar ke langit dan dunia, dan seluruh dunia jurang akan secara bertahap ditelan dan digabungkan olehku. Mencapai alam dewa primordial sudah di depan mata. Pada saat itu, satu pikiran akan mengendalikan semua dunia dan menjadi maha kuasa. Lawan yang dihadapi Chen Yuan bukanlah Yuanlong ke-6 sama sekali, melainkan leluhur Hongmeng tertinggi. Inilah gunung yang benar-benar tak tertaklukkan. Para leluhur jurang semuanya gagal. Bahkan jika Chen Yuan sepenuhnya melahap seluruh dunia jurang, dia hanya bisa mencapai kekuatan puncak dewa sejati Hongmeng paling banyak. Itu tidak berbeda dengan leluhur jurang di masa lalu. Tetapi dibandingkan dengan leluhur Hongmeng, tetap ada jurang yang tak tertaklukkan. Bab 1806. Dunia fana, benua awan langit. Yuanlong Laoliu terlahir kembali di sebuah desa pegunungan kecil yang bobrok. Kali ini, tidak ada penglihatan langit dan bumi yang terpicu. Hanya cahaya keemasan yang melesat. Setelah Yuanlong terlahir kembali, dia segera menggunakan metode rahasia untuk menyegel kultivasinya dan menyembunyikan semua auranya. Mengenakan pakaian compang camping, dia berpura-pura menjadi pengemis di pintu masuk desa. Samar-samar terlihat beberapa kultivator abadi terbang dengan pedang mereka di langit. Aneh. Tadi ada cahaya keemasan jatuh dari langit, sepertinya artefak peri. Mengapa kemampuan itu menghilang dalam sekejap mata? Kakak senior, mungkinkah cahaya terang itu adalah penglihatan kelahiran kembali Kaisar Dewa Kuno? Saya mendengar dari para tetua sekte bahwa selama Anda menemukan jejak kelahiran kembali Kaisar Dewa Kuno dan melaporkannya dengan sukses, Anda bisa mendapatkan hadiah besar. Hadiah itu bahkan dapat langsung naik ke alam abadi dan mendapatkan buah panjang umur. Adikku, jangan terlalu ambisius. Bagaimana mungkin kita mendapatkan keberuntungan seperti ini, memenangkan hadiah besar? Lagi pula, blogger kultivasi abadi dari Kuil Yanshen baru saja merilis berita besar baru-baru ini. Kudengar Kaisar Dewa Abadi telah sepenuhnya musnah, dan bahkan kitab manusia pun telah hancur. Hah, kitab manusia adalah harta paling berharga di dunia. Bagaimana mungkin bisa hancur semudah itu? Menurutku, ini hanyalah sandiwara yang disutradarai dan diperankan oleh Xian Guer sendiri. Tujuannya adalah untuk menipu para pejabat tingkat tinggi di alam atas agar mengejarnya. Petik 2. Ada berbagai pendapat tentang masalah Xiangmu ini, tetapi aku yakin tidak percaya bahwa Xian Guer telah mati, dan Chen Yuan dari alam tertinggi belum menarik saluran pelaporan ke Kaisar Dewa Xiangmu, yang menunjukkan bahwa para petinggi di alam atas tidak percaya bahwa Xiangmu telah mati. Adikku menganalisis secara logis. Begitu kata-kata ini keluar, putra ke-6 Yuanlong tiba-tiba menjadi lebih gugup. Sialan, Chen Yuan terlalu mencurigakan. Kenapa kau tidak bisa berbohong padanya? Keterlaluan, benar-benar menipu. Hei, dasar pengemis malang, aku akan memberimu semangkuk makanan anjing ini. Huangku tidak menyukainya. Seorang wanita desa yang gemuk, melihat pakaian Yuanlong yang compang camping, menyerahkannya bersama semangkuk nasi anjing. Tepat pada saat ini, beberapa kultivator abadi turun dari langit. Yuanlong menatap mangkuk pecah di depannya, yang berisi sisa makanan.
Apakah ini jelas-jelas mangkuk yang dimakan anjing? Keterlaluan. Aku adalah Yuan Long, Dewa Sejati, Dao Tianzun, yang ditentukan secara sewenang-wenang selama berabad-abad, bahkan Kaisar Dewa Abadi pun dimurnikan olehku. Berani-beraninya kau memberiku makanan anjing. Untuk mempermalukanku sedemikian rupa, aku tidak akan pernah makan makanan anjing. Hei, kakak, aneh sekali pengemis ini. Dia sepertinya tidak lapar sama sekali. Dia agak jijik ketika seorang wanita desa memberinya makanan. Yuan Long mendengar kata-kata itu, segera mengambil makanan anjing dan mulai melahapnya. Rasanya sepertinya cukup enak. Yuan Long melahapnya dengan rakus. Makan pelan-pelan, makan pelan-pelan. Anak ini sangat menyedihkan. Kalau kau pikir itu belum cukup, keluargaku punya lebih banyak. Wang wang wang. Seekor anjing kuning besar memperhatikan Yuan Long memakan makanannya, dan segera menggeram ke arah putra keenam Yuan Long. Tatapannya ganas. Beraninya anjing biasa menggigitku, membuatku marah juga. Setelah makan makanan anjing, kultivator itu pun pergi. Yuan Long menemukan tempat yang sepi, dan muntah hebat. Muntah. Tanda seru. Petik 2. Wow. Ini sangat memalukan. Tempat ini tidak akan pernah melupakan sejarah memalukan ini. Pencuri anjing Chen Yuan, hari ini kau memaksaku makan makanan anjing, tapi di masa depan aku pasti akan membiarkanmu makan kotoran anjing. Aku akan membuatmu menanggung penghinaan ini 100 kali lipat. Gelombang amarah Yuan Long ini benar-benar sedikit mengejutkan. Dia membunuh para kultivator abadi ini dengan gelombang amarah ini, lalu melarikan diri. Tapi memikirkan tentang membunuh para kultivator abadi ini, sekte di belakang mereka pasti akan meluncurkan penyelidikan. Mungkin melaporkannya. Sekarang, di seluruh benua fana, di bawah tata letak Kuilian Shen, pada dasarnya semua yang utama sekte-sekte, keluarga bangsawan besar, dan dinasti kultivasi besar semuanya telah membuka jaring keabadian. Proses pelaporan tidak pernah semudah ini. Kapan saja, hal itu akan menarik perhatian orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Basis kultivasinya saat ini telah jatuh ke alam Dewa Emas. Dengan kekuatan kultivasi seperti ini, terlalu banyak tokoh besar di alam dewa yang dapat menekannya. Dia tidak lagi memiliki modal untuk menguasai dunia. Hanya bisa tumbuh dengan menyedihkan. Strategi Xiang Guer sejak awal salah. Dia ingin membantai semua dunia dan memurnikan makhluk dari semua dunia, agar dapat dengan cepat memulihkan kekuatan kultivasinya sendiri dan menembus alam leluhur. Tapi dia sudah kehilangan kesempatan. Mustahil untuk mengalahkan Chen Yuan. Melakukannya hanya akan mengekspos dirinya sendiri. Pendekatan yang benar seharusnya adalah menjadi anjing sampai akhir zaman. Biarkan semua orang percaya bahwa Kaisar Dewa Abadi telah jatuh, dan bahwa aku telah diam-diam tumbuh secara rahasia, dan dengan bakat pemahaman 1000 miliar kali lipat, aku pasti akan dapat kembali ke keadaan puncak. Tentu saja, Yuan Long tidak berpikir untuk meninggalkan jurang dunia. Tetapi setelah meninggalkan jurang 10.000 alam, tanpa percepatan waktu jutaan kali lipat, kesenjangan antara dia dan Chen Yuan hanya akan semakin lebar. Mustahil untuk memenangkan tantangan sistem. Tunggu. Bahkan jika kau Chen Yuan benar-benar melahap langit dan dunia, paling-paling itu adalah kekuatan dewa sejati asal primordial. Selama aku juga bisa menembus alam dewa primordial, aku, Yuan Long, akan tak terkalahkan. Dengan bakat pemahaman 1000 miliar kali lipat, ditambah pengalaman kultivasi seumur hidup Kaisar Dewa Kuno, ditambah kekuatan asli roh primordial yang sangat besar, ditambah keterampilan abadi 9 putaran, cepat atau lambat, Yuan Longku akan mampu berdiri dengan bangga di puncak kekacauan dan membuktikan Dao Dewa Dunia Primordial. Yuan Long membuat sebuah keinginan besar. Gelombang hatinya menjadi semakin kuat. Waktu berelfei, tahun-tahun seperti pesawat ulang-alik. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Yuan Long tinggal di benua Tianyun selama 1 tahun, mengubah identitasnya setiap 50 tahun. Dia menyegel kultivasinya selama 10.000 tahun. Dengan tubuh manusia fana, merasakan pasang surut dunia. Dia benar-benar menyadari dao hati manusia melalui dirinya. Dia sepertinya akhirnya mengerti bahwa alam Xiang'u saat itu tidak cukup. Bahkan jika dia benar-benar melahap langit dan dunia, dia tetap tidak akan mampu membuktikan alam dewa sejati purba. Paling-paling, itu hanya bisa menjadi dewa palsu asal purba. Ribuan tahun telah berlalu, dan akhirnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang membicarakan Kaisar Dewa Abadi lagi. Waktu, akhirnya lupakan semuanya. Kursi ini akhirnya bisa membuka segelnya. Tepat ketika Yuan Long melepaskan segelnya, alam semesta tubuh Chen Yuan akhirnya sepenuhnya menyelimuti langit dan dunia. Cabang ke-6 pohon dunia lahir, dan jumlah saksi Taois meningkat menjadi lebih dari 1 triliun. Chen Yuan dengan cepat menemukan putra ke-6 Yuan Long, tetapi dia tidak terkejut. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Tampaknya semua yang disadari Yuan Long di dunia ini akan secara otomatis disadari oleh Chen Yuan. Ini mungkin alam dewa sejati primordial, maha tahu dan maha kuasa. Yuan Long mulai berlatih pertapaan di salah satu tempat paling terpencil dan liar. Karena aura dunia fana terlalu tipis, dia hanya dapat menyerap energi di ruang hampa. Jadi kemajuannya tidak cepat, tetapi terus meningkat. Setelah 1000 tahun, dia kembali ke alam dewa kuno. Setelah 1 tahun, dia kembali ke alam Kaisar Dewa. Setelah 10 tahun, dia kembali ke puncak Kaisar Dewa. Setelah 50 tahun,
dia menembus alam leluhur dewa setengah langkah, 90 tahun telah berlalu. Kultivasi Yuanlong telah mencapai batas leluhur dewa setengah langkah. Dihitung menurut waktu laut kekacauan, hampir 1 tahun telah berlalu. Hanya tersisa 1 hari sebelum tanggal tantangan sistem. Chen Yuan, kali ini, aku tidak akan kalah darimu lagi. Aku akan melakukan apa yang tidak dilakukan Siamu saat itu, dan aku akan membalasmu 100 kali lipat atas semua penghinaan yang kuderita saat itu. Aku mencerahkan Tao dengan hati manusia, dan membuktikan keabadian di sungai waktu yang panjang. Satu pikiran abadi, dan hari ini aku akan menembus alam dewa sejati primordial. Mata Yuanlong memancarkan cahaya penuh percaya diri. Bab 1807. Yuanlong tidak tahu bahwa gambaran tentang latihan dan persepsinya dimulai 80 tahun yang lalu. Itu telah disiarkan langsung. Terlebih lagi, pemahamannya tentang latihan disempurnakan oleh Chen Yuan dan digunakan sebagai tutorial pembelajaran bagi murid-murid inti Kuil Yanshen. Satu salinan per orang, ini menyelamatkan murid-murid inti Kuil Yanshen dari banyak jalan memutar. Bagaimanapun, itu adalah bakat pemahaman 1000 miliar kali lipat, dan apa yang dia pahami masih memiliki makna pengajaran yang besar. Banyak murid Kuil Yanshen telah banyak mendapat manfaat dari ini. Di antara mereka, beberapa orang telah memahami dapat transformasi kebebasan, beberapa telah memahami jam waktu, beberapa telah memahami 1 jari dewa, beberapa telah memahami seni menelan surga kehancuran agung, beberapa memahami teleportasi void, beberapa memahami kungfu abadi 9 putaran, dan sebagainya. Tetapi dengan kekuatan kultivasi Yuanlong yang semakin tinggi, banyak murid Kuil Yanshen tidak dapat mengimbanginya. Mungkin dibutuhkan seumur hidup untuk mempelajari jenis kekuatan supranatural dan mempelajari jenis latihan. Mereka tidak memiliki bakat pemahaman seperti Yuanlong. Namun untungnya ada banyak orang. Persepsi praktik Yuanlong dapat dibagi menjadi kelompok untuk diskusi. Menganalisis poin-poin utama secara mendalam. Ada jutaan, bahkan puluhan juta, murid Kuil Yanshen yang berdiskusi bersama. Terus-menerus merangkum dan mengumpulkan kebijaksanaan semua orang. Di antara mereka, ada banyak orang dengan kecerdasan superior, dan mereka dapat menarik kesimpulan dari satu contoh. Ini mengarah pada studi mendalam dan evolusi dari apa yang telah dipahami Yuanlong, bahkan melampauinya. Lagi pula, kau hanyalah satu orang. Dan di belakang kita, ada banyak orang yang berdiri. Berkat demonstrasi pengajaran Yuanlong, kuil asap telah ada dalam beberapa ratus ribu tahun ini. Banyak pembangkit tenaga teratas lahir, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di level yang sama. Di antara mereka, ada sebanyak 100 juta dewa kuno yang kuat yang lahir. Lebih dari 1000 orang lahir di alam Kaisar Dewa. Di antara mereka, mereka yang membuktikan tahu di jalur utama semuanya menembus alam leluhur dewa setengah langkah. Bahkan Gousan, Li Haojun, sekarang telah menjadi leluhur dewa setengah langkah. Sangat bagus. Berkat latihan dan pemahaman Yuanlong selama 10 tahun, akhirnya aku mengerti kekurangan diriku sendiri. Alam dewa sejati roh purba seperti ini. Hari ini, aku, Kaisar Dewa Yao Yue, memahami keagungan tertinggi jalan agung, dan membuktikan jalan di sungai waktu yang panjang. Keabadian, satu pikiran abadi, dapat eksis di masa lalu, sekarang, dan masa depan, abadi, terlepas dari diri sendiri, memahami karma, mengendalikan reinkarnasi, menjadi jalan tertinggi, tidak ada diri di dunia, segala sesuatu di dunia adalah diriku. Bakat Kaisar Dewa Yao Yue luar biasa dan suci. Saat Yuanlong membuktikan Dao Dewa sejati Hongmeng, dia membuat terobosan di langkah kedua. Saat itu juga, semua kekuatan kultivasi di tubuhnya seolah lenyap dengan sendirinya. Semua paksaan aura kembali normal. Namun jelas dia tidak memiliki tingkat kultivasi apapun, tetapi matanya seolah mampu menembus zaman. Saat berjalan, dia tidak terikat oleh hukum langit dan bumi, dan terlepas dari segalanya. Kau bisa melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu sesuka hati. Aturan langit dan bumi dapat diubah sesuka hati. Dia berkata bahwa cahaya itu gelap dan cahaya bisa menjadi gelap. Dia berkata bahwa kecepatan perjalanan cahaya adalah 1 meter, dan kecepatan perjalanan cahaya dapat diubah menjadi 1 meter. Dia berkata bahwa air dapat membakar hingga mati, dan air dapat membakar hingga mati. Dia berkata bahwa api dapat membekukan orang hingga mati, dan api dapat membekukan orang hingga mati. Dewa sejati asal mula dapat mengubah aturan segala sesuatu hanya dengan satu pikiran, hampir maha kuasa. Bahkan tatapan mata pun dapat membunuh seseorang ribuan tahun kemudian. Saudari Yao Yue, karena kau telah membuktikan alam purba, bagaimana mungkin aku tertinggal? Mulai hari ini, aku akan bereinkarnasi ke dalam 6 alam reinkarnasi di alam semesta, dan memimpin para undet dari langit dan miliaran galaksi ke dunia bawah. Bantu dia bereinkarnasi, dan berikan tempat peristirahatan bagi jiwa-jiwa di alam semesta. Reinkarnasi neraka, sekarang, jalan Hongmeng, aku akan membuktikannya hari ini. Lagi pula, Kaisar Dewa yang aneh itu tidak cukup berbakat, dan membutuhkan bantuan inkarnasi dunia bawah untuk membuktikan ranah dewa sejati primordial. Suatu saat, 30 di surga ketiga, 2 dewa sejati primordial lahir secara langsung. Yuanlong Lao Liu mungkin tidak dapat membayangkannya. Yao Yue dan Wei Yi mampu menembus dewa sejati primordial Meng, dan itu semua berkat bantuannya. Seandainya aku tahu,
Aku tidak tahu apakah aku akan muntah darah karena marah. Dia bahkan tidak tahu bahwa alasan mengapa dia mampu menembus alam dewa sejati primordial adalah karena aturan dunia ini telah diperluas. Kelahiran dewa sejati Hongmeng telah diizinkan. Jika tidak, bahkan jika kau memiliki 10.000 niat dan kecerdasan, kau tidak akan berpikir untuk mencapai terobosan. Pada saat Yuanlong mencapai terobosan, perasaan maha kuasa dan mengendalikan semua aturan di dunia muncul secara spontan. Akhirnya aku berhasil menembus. Pencuri anjing Chen Yuan, kau tidak menyangka bahwa aku, Yuanlong, juga bisa mendapatkan keberuntungan hari ini. Hahaha, Yuanlong mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ratusan ribu tahun hati yang tersiksa akhirnya bisa meledak tanpa ampun saat ini. Hari ini, aku akan membantai langit, dan aku akan membuat semua semut yang mengejar dan membunuhku sebelumnya membayar harga yang mengerikan. Gousan, Sugang, gadis naga, Yao Yue, Wei Wei, kalian bajingan, apakah kalian siap menghadapi datangnya rasa takut? Baiklah, berhenti mendorong. Karena kau telah menembus batas, misimu dianggap selesai. Kurasa kau berbakat. Aku tidak keberatan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bersedia tunduk pada kuil asap, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Di kehampaan, suara Chen Yuan tiba-tiba meledak. Yuanlong terkejut, secara tidak sadar ingin lari. Dia selalu dibunuh saat itu, dan sekarang dia hampir mengalami reaksi stres. Tapi dia berubah pikiran, dia telah menembus dewa sejati primordial, jadi dia takut sehelai rambut pun. Pencuri anjing Chen Yuan, muncul, dendam dan perselisihan antara kau dan aku, sekarang saatnya untuk menyelesaikannya. Tidak, kau sudah menemukanku. Berani-beraninya kau menggunakan tempat ini. Yuanlong telah menembus alam dewa sejati primordial, dan dia dapat mengetahui semua sebab dan akibat di dunia hanya dengan satu pikiran. Banyak hal yang disembunyikan darinya. Mustahil juga bagi Chen Yuan untuk terus menyiarkannya secara diam-diam di belakangnya. Hanya dengan berpikir, dia tahu bahwa 80 tahun yang lalu, Chen Yuan telah menemukannya dan menyiarkannya secara langsung. Bahkan ketika dia sedang menganggur dan bosan, dia pergi ke Goulan untuk mendengarkan musik, dan hal-hal tentang pembuatan giok dan rangkaian bunga disiarkan secara langsung. Ini hanyalah adegan kematian sosial besar-besaran. Orang-orang Yuanlong mati rasa. Dia pikir dia melakukannya secara diam-diam. Siapa sangka puluhan miliar murid kuil Yanshen mengawasinya dari belakang. Sialan kau, keterlaluan, terlalu banyak intimidasi. Bajingan, kau sudah menemukanku, tapi kau hanya memanfaatkanku selama 80 tahun. 80 tahun? Aku dibiarkan dalam kegelapan seperti orang bodoh. Chen Yuan, bajingan, kau benar-benar keterlaluan. Yuanlong menggeram histeris. Suaranya seperti kekuatan dewa yang sedang marah. Dengan Yuanlong sebagai pusatnya, ruang hampa dengan radius 1000 miliar tahun cahaya runtuh dan hancur seketika. Rasanya seperti akhir dunia. Yuanlong marah. Dia benar-benar marah. Baiklah, jika aku tidak memberimu kesempatan, kau benar-benar berpikir kau bisa menembus alam dewa primordial. Yao Yue, Wei Wei, pergi dan singkirkan dia. Baik, Yang Mulia Dewa. Yuanlong menjadi semakin marah ketika mendengar ini. Chen Yuaner tidak berencana melakukannya sendiri. Tempat ini sudah menembus alam dewa primordial, bagaimana kau bisa meremehkanku begitu? Kau bahkan tidak repot-repot melakukannya sendiri. Kau meremehkan tempat duduk ini, dan kau marah padaku. Bab 1808. Boom, boom. Tepat ketika Yuanlong sedang marah, dua napas itu menghilang, seorang pria dan seorang wanita yang tampaknya tidak memiliki tingkat kultivasi. Melangkah dari kehampaan, tidak peduli bagaimana kehampaan itu runtuh dan hancur saat berjalan, mereka tidak akan terpengaruh sedikitpun. Ini, alam dewa primordial, orang tua aneh, penyihir Yao Yue, kalian berdua bajingan juga telah menembus alam dewa primordial sejati. Pikiran Yuanlong langsung ketakutan. Dia bisa mengetahui urusan dunia hanya dengan satu pikiran. Tetapi untuk dewa primordial sejati di alam yang sama, perhitungannya tentu saja tidak begitu akurat. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tentu saja ini berkat kalian. Awalnya, pemahaman kami tentang keadaan ini masih sedikit kurang, tetapi dengan kalian mengajar dan mendemonstrasikan secara langsung, pemahaman terakhir ini tentu saja akan berhasil. Kaisar Dewa Aneh menyeringai. Begitu kata-kata ini keluar, Yuanlong langsung menerobos pertahanan. Mentalitasnya langsung meledak. Kalian sekelompok pencuri. Keji, tak tahu malu, licik, jahat, dan metodenya sangat keterlaluan. Aku tidak akan mempermudahmu, aku ingin kau mati. Dia berubah menjadi Zizi Dava. Yuanlong tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Pertemuan langsung memperkuatnya. Saat ini, kultivasinya telah menembus alam dewa sejati primordial. Dia telah mengkultivasi Dava Hua Zizi ke tingkat tertinggi. Dengan satu pikiran, 100.000 kaisar dewa dapat diubah. Menghancurkan langit dan dunia serta menghancurkan seluruh alam dewa bukanlah hal yang sulit. Melihat ini, Yao Yue dan Wei Yi saling tersenyum. Dia berubah menjadi Dava Zizi. Dengan satu pikiran, dia dapat mengubah 100.000 kaisar dewa monster. Dia berubah menjadi Dava kebebasan. Dengan satu pikiran, aku dapat mengubah 100.000 kaisar dewa klan hantu. Yao Yue dan Wei Yi menggunakan jurus pamungkas Yuanlong Lao Liu hampir bersamaan. Ternyata,
Langkah terbaik untuk mengalahkan Hua Zidavanya adalah dengan menggunakan gerakan yang sama, dan itu digandakan. Hanya ingin bertanya apakah kau setuju? Yuanlong terkesenjing, bisakah kau masih begitu berisik? Ah, berani-beraninya kalian mencuri trikku, kalian berdua bajingan, kau hanya menipu. Yuanlong hampir gila, dia belum pernah melihat gaya bermain semurah ini. Apakah kau masih manusia? Apakah kau masih punya sedikit hati nurani? Jam waktu, tubuh waktu, Yuanlong sekali lagi menggunakan kemampuan bertahannya. Yao Yue tersenyum aneh lagi. Jam waktu, tubuh waktu. Jam waktu, tubuh waktu. Hampir seketika, keduanya juga menggunakan gerakan yang sama. Yuanlong muntah darah dalam gelombang amarah ini. Trik yang sama, tekanan ganda, dia ditekan tiba-tiba. Aku benar-benar berhasil meyakinkan kalian berdua, si tua bangka. Yuanlong, mari kita rebut tanpa pertempuran, dewa memberimu kesempatan, mengapa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Anak kecil Chen Yuan ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apakah kau benar-benar berpikir mengikutinya akan berakhir baik? Leluhur Hongmeng telah menetapkan aturan. Di atas kekacauan ini, alam semesta dimensi tinggi ketujuh tidak diizinkan untuk muncul. Metode yang dikembangkan Chen Yuan bertentangan dengan langit. Dia melanggar aturan leluhur Hongmeng. Kau mengikutinya dan mengira kau telah memperoleh keuntungan besar, tetapi kau tidak tahu bahwa bencana kepunahan akan datang. Ketika leluhur Hongmeng marah, bukan hanya Chen Yuan, tetapi semua makhluk hidup di duniamu akan kembali menjadi ketiadaan. Bagaimana menurutmu leluhur jurang maut mati? Yuanlong tersenyum sinis. Kembali ke Chen Yuan, ini tidak mungkin. Anak ini merampas 3.000 haremku waktu itu, dan membuatku menjadi santapan anjing. Perseteruan berdarah ini tidak akan pernah berhenti. Pada saat ini, Yuanlong memiliki ide untuk melarikan diri. Sebelum Chen Yuan dapat bergerak, dia sudah ditekan. Jika Chen Yuan melakukannya sendiri, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Lebih baik melarikan diri. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Dia telah menembus alam dewa sejati primordial, dan penghalang alam dunia belaka tidak dapat menghentikannya. Lebih baik melarikan diri kembali ke laut kekacauan dan melaporkan masalah putra ke-6 Chen Yuan kepada leluhur Hongmeng. Dengan tangan leluhur Hongmeng, anak-anak Chen Yuan akan menjadi dingin. Yuanlong berpikir sampai titik ini. Dia meninju dengan keras. Pukulannya benar-benar menghancurkan formasi besar jurang 1000 alam menjadi berkeping-keping secara tiba-tiba. Ruang dengan radius 1 triliun tahun cahaya mulai runtuh dengan dahsyat. Menggabungkan bidang alam dewa, sebuah lubang besar berdiameter 1 triliun tahun cahaya tercipta secara langsung akibat ledakan tersebut. Jurang gelap tak berujung itu juga berhasil ditembus. Melihat ini, Yuanlong segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang pergi. Ini bukan laut kekacauan, ini tidak bagus. Apakah kau menyadarinya sekarang? Apakah kau pikir kau bisa kembali ke laut kekacauan dengan menghancurkan dunia jurang? Tidak tahu apa-apa, kau menghancurkan dunia jurang, dan yang sebenarnya kau masuki adalah dunia kosmik tempat ini. Melihatmu seperti ini, sepertinya kau berencana pergi ke alam semesta berdimensi tinggi untuk melapor kepadaku setelah kau melarikan diri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa jika kau menembus dewa sejati primordial, kau bisa melarikan diri? Aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi kau masih keras kepala. Di kehidupan selanjutnya, kau akan bereinkarnasi untuk mengantarkan makanan. Chen Yuan mengenakan celana pendek pantai dan sandal jepit, turun dari kehampaan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Matanya menyipit, kehendak surga yang menakutkan seketika berubah menjadi sangkar surga. Menekan itu dengan kekuatan dunia. Detik berikutnya, tentakel rimpang pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus tubuh ilahi Yuanlong, membudidayakannya menjadi buah daun sepanjang hidupnya, dan melahapnya dengan ganas. Bahkan jika dia memiliki sistem, kitab manusia, dan banyak harta lainnya, dia tetap tidak dapat menghentikan pohon dunia untuk melahapnya. Di alam dewa sejati primordial, sebenarnya tidak ada kekuatan untuk melawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ini terjadi? Aku sudah memiliki tubuh dewa primordial, tetapi aku dapat berdiri dengan bangga di ujung sungai waktu yang panjang, abadi, bagaimana kau bisa membunuhku? Aku tidak percaya, aku tidak menerimanya. Saat ini, Yuanlong akhirnya ketakutan. Lalu bagaimana dengan dewa primordial? Tidak ada keabadian di dunia ini. Bahkan keberadaan waktu hanyalah aturan dunia. Apakah kau pikir waktu tidak akan pernah mati? Metode kultivasi terkuat di dunia, tingkat tertinggi yang dapat dicapai, hanyalah produk dari aturan dunia. Kau baru saja melanggar aturan dunia kecil, tetapi kau tidak tahu bahwa ada dunia di luar dunia ini. Belenggu aturan dunia tidak akan pernah bisa dilepaskan. Seolah-olah kau berpikir dari awal hingga akhir bahwa leluhur primordial dari roh purba tak terkalahkan, dan kau telah dibatasi oleh aturan dunia alam semesta berdimensi tinggi sejak awal. Kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat melampaui semua aturan dunia, itu konyol. Chen Yuan melambaikan tangannya, langsung menarik jejak roh sejati Yuanlong, dan memasuki 6 reinkarnasi. Di kehidupan selanjutnya, sebaiknya aku pergi dan mengantarkan makananmu. Semua buah dao yang dipadatkan oleh basis kultivasi seumur hidup Yuanlong juga ditelan dan dimurnikan oleh pohon dunia. Pada saat ini, sebuah buku jatuh. Pada saat yang sama, ada seberkas cahaya keemasan lain yang ingin keluar. Chen Yuan melambaikan tangannya dan menangkap cahaya keemasan itu.
Ding, selamat, kau telah memperoleh sistem superposisi persepsi miliaran kali. Bolehkah aku bertanya apakah itu terikat? Menarik, aku tidak tahu bagaimana sistem ini dibuat, hari ini aku akan mencoba memurnikannya. Bab 1809. Jadi, inilah sistemnya. Chen Yuan mengamati dengan kepekaan ilahi. Keberadaan sistem penemuan ini sebenarnya sangat kecil. Hampir tidak terbayangkan, benda ini mungkin kali lebih kecil dari sebuah quark. Tersembunyi di dalam pikiran, benda ini sama sekali tidak akan ditemukan. Tetapi dalam benda sekecil itu, terkandung kehendak asli dunia. Mungkin seorang ahli kekuatan tak tertandingi secara paksa memurnikan kehendak surga di alam semesta dan menjadikannya sistem portabel. Dengan kata lain, sebuah sistem juga mewakili jalan tertinggi alam semesta. Ada sistem yang berasal dari alam semesta kecil. Beberapa berasal dari alam semesta berukuran sedang. Beberapa berasal dari alam semesta besar, atau alam semesta yang sangat besar. Semakin kuat sumber alam semesta dan surga, semakin kuat sistem yang dimurnikan. Tentu saja, ada juga beberapa sistem yang mungkin berasal dari iblis sesat. Ada kekuatan tertinggi yang, setelah memenggal kepala para sesat dan iblis, memurnikan dunia dan alam semesta mereka dan menjadikannya sistem portabel. Ini juga berarti bahwa sistem tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Batas atas dukungan berbeda sejak awal, dan rentang perbedaannya sangat besar. Chen Yuan menyadari sesuatu di dalam hatinya. Sambil menganalisis sistem secara mendalam, ia juga menumpuk sistem tersebut dengan pemahaman ratusan juta kali lipat dan menyempurnakannya secara menyeluruh. Detik berikutnya, kehendak surga yang tak tertandingi tampaknya dilepaskan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyempurnakan sistem superposisi pemahaman miliaran kali lipat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membuka otoritas tertinggi dari sistem ini. Ding, sistem superposisi pemahaman miliaran kali lipat telah diserap oleh penyempurnaan tuan rumah. Selamat kepada bakat tuan rumah karena telah meningkatkan pemahamannya sebesar 9.000 miliar kali. Beberapa perintah sistem tiba-tiba terdengar di benak Chen Yuan. Pada saat ini, ia menyadari sesuatu di dalam hatinya. Dengan sebuah pikiran di benaknya, ia mengirimkan berkah dari surga. Bakat pemahaman puluhan miliar murid Kuil Yanshen hampir berlipat ganda. Begitu, sistem yang sebenarnya harus melayani kehendak surga, bukan individu. Meskipun Yuan Long memiliki bakat dan pemahaman yang tak tertandingi, dia tetap berada di bawah aturan dunia. Hanya dengan mengembalikan kemampuan sistem ke jalan surga barulah ia dapat memainkan peran terbesarnya. Antara Chen Yuan dan Yuan Long, sebenarnya, mereka bukanlah pesaing sejak awal. Karena jalur yang mereka tempuh berbeda. Arah upaya awalmu adalah menjadi orang terkaya di dunia. Ketika kamu benar-benar menjadi orang terkaya di dunia suatu hari nanti, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan? Tampaknya bukan begitu. Kamu hanya berada di bidangmu, di titik ekstrim. Tetapi sebenarnya, aturan dunia ini tidak dibuat oleh orang terkaya di dunia. Kamu mungkin mencoba ke arah yang salah sejak awal. Saat ini, seluruh alam semesta dan semua murid Kuil Yanshen meledak secara kolektif. Basis kultivasi dan pemahamanku tampaknya telah meningkat. Sungguh, aku merasa lebih dari 2 kali lipat. Apakah Kaisar Dewa Abadi akhirnya dipenggal kepalanya? Kali ini, dia mungkin tidak akan dibangkitkan lagi. Aku tidak menyangka bisa menembus alam leluhur para dewa, dan masih begitu rentan di hadapan para dewa. Petik 2. Kaisar Dewa Abadi mungkin telah lama musnah. Dia adalah Yuan Long, penjahat yang benar-benar tak tertandingi. Meskipun dia telah jatuh, orang kuat itu layak dihormati. Setidaknya murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di Kuil Yanshen kita, semuanya karena dia telah membuat kemajuan besar, dan aku pikir ini juga alasan mengapa Dewa Shenzun meninggalkannya dengan jejak roh sejatinya dan mengirimnya untuk bereinkarnasi. Kuil Yanshen kita mampu mencapai kejayaan hari ini, berkat Guru Yuan Long, meskipun dia tidak mengetahuinya. Banyak murid Kuil Yanshen mengangguk setuju ketika mendengar kata-kata itu. Secara teori, mereka benar-benar ingin memanggil Yuan Long sebagai guru. Kitab emas Grand Nis, keluarlah. Rensu, kembalilah ke tempatmu. Chen Yuan memikirkannya. Aku melihat bahwa kitab manusia yang mengambang di kehampaan langsung menyatu dengan kitab emas primordial. Langit, bumi, manusia. Ketiga kitab itu akhirnya berhasil diselesaikan. Boom, tepat pada saat kitab manusia kembali ke tempatnya. Seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya langsung terguncang. Sebuah kehendak kuno yang perkasa telah bangkit. Di atas jurang tak terbatas, sebuah gerbang surgawi terbuka. Sebuah gua warisan yang belum pernah ditemukan oleh kaisar kuno manapun muncul. Akhirnya kau datang juga, sebuah suara gaib kuno bergema di dalam gua. Chen Yuan diselimuti oleh kekuatan kitab emas Hongmeng, dan ditarik langsung ke dalam gua. Sesosok bayangan jiwa sisa muncul di depan Chen Yuan. Wajah lawannya tampan dan gagah, dan temperamennya luar biasa. Meskipun hanya secuil jiwa sisa, ia tetap memancarkan kekuatan yang luar biasa. Chen Yuan sudah berada di alam dewa primordial, dan dia tidak merasakan apapun ketika ditarik ke dalam penghalang. Ini sungguh mengerikan, dan ini masih di dalam alam semesta tubuh Chen Yuan sendiri. Ini bahkan lebih menakutkan. Kau, penguasa jurang, tanya Chen Yuan dengan terkejut. Benar, aku paman jurangmu. Dulu, ayahmu dan aku adalah sahabat karib, saudara kandung.
Aku adalah penguasa jurang, dan aku adalah orang kuat di 9 alam Grand Mist. Ayahmu, penguasa ruang dan waktu, juga orang kuat di 9 alam Grand Mist. Di antara 6 alam semesta berdimensi tinggi, hanya ada 9 yang kekuatannya dapat mencapai 9 alam Grand Mist. Ayahmu dan aku memiliki aspirasi yang sama, dan kami juga salah satu pendiri faksi radikal. Kami menyaksikan 6 alam semesta berdimensi tinggi terus terlibat dan secara bertahap rusak, dan gagasan untuk mengubah segalanya lahir di hati kami. Petik 2. Namun, aku lebih radikal daripada ayahmu. Aku melanggar aturan tertinggi leluhur purba tanpa izin, secara paksa memurnikan satu alam semesta super besar, dan mencoba membangun alam semesta berdimensi tinggi ketujuh dengan kekuatanku sendiri, jadi aku berakhir seperti ini. Penguasa jurang merentangkan tangannya, sepertinya aku merasa sangat kewalahan saat itu. Paman jurang, ada berapa alam di alam dewa purba? Dan bagaimana membuktikan alam leluhur purba? Menurut maksud penguasa jurang, bukankah hanya ada 4 alam di alam dewa sejati purba ini? Dewa primordial sejati terbagi menjadi 10 alam. Alam pertama, alam pengendalian. Alam kedua, alam tanpa pamrih. Alam ketiga, alam pikiran. Alam keempat, melampaui alam. Alam kelima, alam penciptaan. Alam keenam, alam dunia. Alam ketujuh, alam seribu agung. Alam kedelapan, alam transformasi berlimpah. Alam kesembilan, alam jati diri sejati. Alam kesepuluh, alam leluhur purba. Ketika kau sepenuhnya memurnikan sisi langit dan dunia ini, kau seharusnya bisa langsung mencapai alam keenam dewa sejati primordial, alam dunia. Tapi tingkat pemahamanmu saat ini baru mencapai tingkat kedua. Keadaan pikiran ketiga sangat penting, dan itu adalah proses yang harus kau lalui untuk memahami pikiran semua dunia. Benda ini disebut batu tian-tian, dan ia memiliki kekuatan magis untuk menghalangi eksplorasi kehendak alam semesta berdimensi tinggi. Jika kau ingin benar-benar memahami keadaan pikiran dan menemukan cara untuk membuktikan leluhur primordial, hanya dengan terlahir kembali di alam semesta berdimensi tinggi dan mengalami kesia-siaan sepanjang zaman kau dapat menjadi dirimu yang sebenarnya. Inilah proses yang harus kau lalui. Aku melihat penguasa jurang mengeluarkan sebuah batu yang tidak dapat melihat fluktuasi energi apapun. Batu itu menyatu dengan kitab emas Hongmeng dan melesat ke tengah alis Chen Yuan dalam sekejap. Bab 1810. Formasi agung jurang segala alam telah hancur. Tidak lama lagi laju aliran waktu dunia ini akan secara bertahap bertepatan dengan laju aliran waktu laut kekacauan. Tidak akan pernah ada waktu yang jutaan kali lebih cepat. Dan kau, sebagai penguasa alam semesta, memiliki kehendak surga yang kuat, dan kau pasti akan memengaruhi ruang dan waktu yang kacau. Tidak mungkin menyembunyikan kelahiran seorang bidat setingkat dewa sejati Hongmeng dari leluhur Hongmeng. Kau akan ditemukan pada akhirnya. Oleh karena itu, hanya jika kau sepenuhnya memasuki reinkarnasi dengan sumber jiwamu sendiri, barulah kau dapat mencuri secerca kehidupan. Ini satu-satunya kesempatanmu. Setelah penguasa jurang selesai berbicara, bayangan jiwa sisa miliknya mulai memudar. Senior jurang, ada sesuatu di hatiku yang tidak ku mengerti, tolong beritahu aku. Sejauh yang ku tahu, kau telah lenyap di telan sejarah sejak 1000 triliun tahun yang lalu, dan aku, Chen Yuan, dari lahir hingga sekarang, berdasarkan waktu laut kekacauan, mungkin kurang dari 1000 tahun. Petik 2. Bagaimana senior bisa mengenalku? Mungkinkah sejak 1000 triliun tahun yang lalu, semua ini sudah mulai terbentuk? Chen Yuan mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Kau tidak lahir di bumi, dan kau lahir bukan hanya 1000 tahun yang lalu, tetapi kau lahir sejak 1000 triliun tahun yang lalu. Jika kau bisa mengetahui semua ini, kau akan mengetahuinya secara alami. Penguasa jurang itu selesai berbicara. Jiwa sisa miliknya benar-benar lenyap. Chen Yuan bingung. Apa maksudnya jika aku bisa tahu, aku akan tahu secara alami. Apa yang kau jual di saat kritis ini? Sialan kau. ... Pada saat ini, di luar jurang dunia, seorang wanita memesona dengan temperamen surgawi membuka pintu ruang angkasa. Mendekati jurang dunia, pada saat itu, sebuah peringatan sistem terdengar di benaknya. Ding, murid ke-888 tuan rumah, Yuan Long, telah terdeteksi. Dia telah gugur, dan 10 miliar poin kultivasi tuan rumah akan dikurangi. Ah, ini, orang yang datang adalah Namong Piaoxu. Setahun yang lalu, dia membuat kesepakatan dengan Yuan Long bahwa dia akan datang menjemputnya secara pribadi setelah ujian di dunia jurang 1000 alam selesai. Sejak dunia jurang menjadi wilayah tersendiri, pasokan listrik ke sistem tersebut terputus untuk sementara waktu. Oleh karena itu, kemajuan avatar Yuan Long dan Bai Huang tidak secara langsung tercermin pada Namong Piaoxu. Tapi itu sama sekali tidak masalah. Selama Yuan Long dan Bai Huang bisa keluar dari jurang maut hidup-hidup, kekuatan mereka berdua akan langsung diubah menjadi poin kultivasi untuknya. Poin itu dapat diekstrak dan digunakan kapan saja untuk langsung diubah menjadi kultivasi. Tapi dia baru saja tiba, dan avatar Yuan Long menjadi hitam di antar muka sistem. 1 miliar poin perbaikan juga dikurangi. Gelombang ini adalah pertumpahan darah. Hei gelombang, sayang sekali, murid Yuan Longku. Awalnya aku sangat menghargaimu. Kau adalah pemilik sistem, dan kultivasimu telah mencapai alam dewa sejati. Secara logis, seharusnya tidak semudah ini untuk jatuh. Lagi pula,
kau memiliki sistem, dan kau dilahirkan dengan keberuntungan untuk melindungi tubuhmu. Siapa sangka kau jatuh ke jurang maut 10.000 alam ini. Salah satu dari 10 jadi teratas di laut kekacauan, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada murid Kaisar Putihku. Tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada Yuanlong, dan dia hanya berada di tingkat dewa sejati kekosongan. Bahkan jika sistem menilainya sangat tinggi, setelah jutaan tahun kultivasi, dia paling banter seharusnya berada di tingkat dewa sejati. Namong Piaoxu diam-diam menduga dalam hatinya. Gelombang ini mengurangi 10 miliar poin perbaikan. Aku khawatir bahkan jika murid Kaisar Putih telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi, gelombang ini tetap akan menjadi kerugian besar. Dalam sistem magangnya, murid tidak direkrut secara acak. Begitu seorang murid gugur, sejumlah besar poin akan dikurangi. Jika semua murid binasa, dia mungkin harus kembali ke sebelum pembebasan dalam sekejap. Saat ini, aku melihat pintu masuk jurang gelap. Ada seorang pria mengenakan jubah putih salju, dengan wajah tampan, melangkah keluar dari jurang dunia. Pria ini tampan, ramah, dan biasa saja. Dialah yang telah dilatih di dunia jurang selama 100 juta tahun sebagai murid Kaisar Putih. Saat ini, dia tidak lagi bisa melihat menembus aura Kaisar Putih. Namun, tepat ketika Kaisar Putih muncul, serangkaian peringatan sistem tiba-tiba terdengar di benak Namong Piaoxu. Rasanya seperti pengingat hadiah yang datang terlambat. Ding, selamat kepada murid ke-889 tuan rumah, Bai Huang, yang telah menembus alam dewa sejati, dan tuan rumah mendapatkan hadiah 5 juta poin kultivasi. Ding, selamat kepada murid ke-889 tuan rumah, Kaisar Putih, yang kultivasinya telah menembus alam dewa sejati abadi, dan tuan rumah mendapatkan hadiah 100 miliar poin kultivasi. Ding, selamat kepada murid ke-889 tuan rumah, Bai Huang, yang telah menembus alam dewa sejati yang kacau dan tuan rumah mendapatkan hadiah 10.000 triliun poin kultivasi. Ding, selamat kepada murid ke-889 tuan rumah, Kaisar Putih, yang telah menembus setengah langkah ke alam dewa primordial, dan tuan rumah mendapatkan hadiah 100 triliun poin kultivasi. Ding, karena muridmu, Kaisar Putih, berprestasi terlalu baik, dia membentuk hadiah kritikal ganda. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan teknik rahasia yang diwarisi dari zaman kuno, seni abadi 9 putaran. Ini. Sesak napas. Petrokimia, mengejutkan. Saat ini, Namong Piaoxu benar-benar bingung. Dia tampak tercengang. Dia sebenarnya telah memikirkannya. Kaisar Putih menerima evaluasi sistem bintang 9, dan bakatnya tak tertandingi, jadi dia pasti luar biasa. Jutaan tahun pengalaman di jurang dunia. Dia bahkan mungkin langsung menembus alam dewa sejati abadi. Tetapi bahkan jika Bai Huang menembus alam dewa sejati abadi, bagi Namong Piaoxu, itu seharusnya tidak terlalu membantu. Karena belum lama ini, dia telah menembus hambatan dan berhasil menembus ke alam kekacauan awal. Menjadi eksistensi terkuat di bawah dewa sejati asal mula. Keberadaannya, bahkan di alam semesta berdimensi tinggi, dapat dianggap sebagai penguasa tertinggi. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kejutan yang diberikan kepadanya oleh murid Kaisar Putih akan begitu besar. 100 triliun poin basis kultivasi, setengah langkah ke alam dewa sejati purba. Ini, terlalu berlebihan, keterlaluan, ini benar-benar melampaui dirinya sebagai seorang guru. Murid Bai Huang, aku telah bertemu guru. Murid yang baik, cepat kemari, biar aku perhatikan baik-baik. Aku sudah tidak melihatmu selama setahun. Aku tidak menyangka kau akan mengalami perubahan yang begitu drastis. Ini sungguh luar biasa. Ceritakan dengan cepat, petualangan apa yang kamu alami di jurang dunia ini. Namong Piaoxu menepuk bahu Bai Huang dengan penuh kasih sayang. Semakin aku melihat murid ini, semakin aku menyukainya. Murid yang baik, ada begitu banyak keuntungan menjadi seorang guru. Guru, kakak senior Yuanlong telah gugur. Ini semua kesalahan saya karena tidak melindunginya dengan baik. Anda tidak akan menyalahkan saya. Bagaimana ini bisa menjadi kesalahanmu? Gugurnya Yuanlong disebabkan oleh takdirnya, jadi apa hubungannya denganmu? Kau adalah murid terpenting sebagai seorang guru. Petik 2. Kau telah menderita, meskipun baru 1 tahun berlalu di lautan kekacauan di luar sana, tetapi di jurang dunia, kau mungkin telah mengalami jutaan tahun pengalaman. Kau benar-benar telah menderita. Petik 2. Kau dapat kembali ke alam semesta berdimensi tinggi bersama guru nanti, dan guru pasti akan mencarikan posisi resmi untukmu di kuil primordial. Sampai di sini dulu buat kali ini, subscribe agar tak ketinggalan cerita selanjutnya.